Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Kang Aming Rajut Bandung. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Ya, teman-teman kemarin lihat dong, waktu saya unboxing belanjaan benang saya ya. Nah, salah satunya sudah saya bikin, ada ya. Bagus banget, tapi saya nggak akan bikin tutorial. Nah, saya mau liatin ke teman-teman. Ini dia tas yang kemarin saya bikin dari bahan makrem. Bagus banget tasnya, teman-teman juga sudah lihat di reels saya ya, di short video yang saya tampilkan di YouTube. Ini tasnya cantik. Nah, tapi untuk yang kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana caranya membuat tas ya dari makrem ini dengan crochet. Ini makremnya ukuran 3 mm ternyata. Jadi kemarin saya informasikan itu ukuran 2 mm. Itu untuk benang yang kecil-kecil yang 100 gram ya. Tapi kalau dalam kaun seperti ini ternyata size-nya yang 3 mm. Nah, saya akan membuat tas ya, tas kecil aja supaya teman-teman bisa cepat membuatnya. Ini dengan single crochet yang dimodifikasi, yaitu motif moss stitch ya, atau granite ya. Jadi nanti saya akan bikinkan tutorialnya, itu gampang banget untuk pemula, itu kayaknya bisa langsung jadi deh ya. Tasnya ukurannya ya kecil aja, tapi bisa dipakai juga untuk menyimpan handphone dan juga perlengkapan lainnya. Oke, di tutorial kali ini bahan-bahan yang saya pakai adalah makrem ya, benang makrem ukuran 3 mm. Ini seperti yang kemarin saya unboxing, dan ditambah dengan manik-manik kayak gini ya. Jadi ini kayak permen coklat gitu ya, lucu. Manik-manik yang juga kemarin saya beli di online shop yang ada di Surabaya, yang kemarin videonya saya unboxing juga. Ini nanti akan saya tambahkan beberapa di bagian tasnya sebagai aksesoris. Jadi tidak 100% dari benang saja, ada tambahan manik-manik ya. Tapi saya nggak akan pakai ringde dan sebagainya. Nah, hakpennya saya pakai ukuran 6 mm. Ya, sebetulnya harusnya pakainya ukuran nomor 7 mm, teman-teman. Tapi karena saya nggak ada, saya pakai yang 6 mm. Dan nanti akan saya sedikit longgarkan supaya setara dengan hakpen ukuran 7 mm. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk awalan, saya akan membuat 15 rantai, teman-teman. Ya, kita buat slip knotnya dulu. Ya, kencengin. Kita akan membuat 15 rantai. 1 2 3 4 5. Ya, setelah 15 rantai kemudian kita tambahkan 1 ya, teman-teman. Kita tambahkan 1, lalu kita isi rantai kedua dengan 3 single crochet. Ya. 1 2 3 single crochet. Dan rantai-rantai berikutnya kita isi dengan 1 single crochet. Sampai nanti di ujung kita isi dengan 5 single crochet. Di ujung sini isi 5 single crochet, kemudian lanjutkan di sisi sebelahnya dengan 1 single crochet. Nah, ini saya sudah mengisi stitch yang terakhir dengan 5 single crochet. Lalu kita lanjutkan ke stitch berikutnya, teman-teman, dengan 1 single crochet, 1 single crochet. Ya. Sampai nanti di ujung kita juga akan isi 5 ya, tapi kita kan sebelumnya sudah isi 3. Makanya nanti di ujung sebelah sini tuh kita akan isi 2 lagi single crochetnya. Ya, ini saya udah ada di ujung, teman-teman. Jadi saya tinggal tambahkan 2 single crochet ya, untuk melengkapi single crochet di lubang yang pertama ini menjadi 5. Yang sebelumnya sudah kita isi 3, kita akan isi 2 lagi. Ya, jadi saya akan isi 2 di sini, kemudian habis itu kita slip stitch ke yang pertama ya, single crochet yang pertama. Nah, kemudian ini kan baru satu
baru satu baris teman-teman untuk alasnya. Jadi kita bikin 2 baris aja alasnya supaya sedikit lebih lebar. Jadi nanti di 5 single crochet yang terbentuk dari lubang yang pertama dan lubang yang ke-15 ini kita akan isi 2 single crochet ya. Jadi di sini 2 2 2 2 2, sisanya 1 sampai sini. Kemudian di sini yang 5 ini kita isi juga dengan 2. Sampai dengan 5 yang sebelah sininya baru sekelilingnya kita isi dengan 1. Ya. Jadi ini kan ada di pertengahan nih. Jadi saya tambahkan dulu 1 rantai. Kemudian saya isi di lubang yang sama dengan barusan saya buat 1 rantai, 1 single crochet ya. Kemudian di stitch yang berikutnya kita isi dengan 2 single crochet. Juga di stitch berikutnya kita juga isi 2 single crochet. Baru kemudian di stitch berikutnya ya, di lubang-lubang selanjutnya ini kita isi dengan 1 single crochet. Kita lanjutkan sampai di batas yang di sini yang kita mengisi 5 dalam satu lubang, ini masing-masing kita isi 2 ya, baru kemudian ke sini 1. Nah, di sini kita kan sudah isi 3 yang 2-2-2-nya. Yang 2 sisanya ini kita isi 2 juga, 2 juga. Ya. Nah, ini saya sudah menyelesaikan masing-masing diisi dengan 1 single crochet. Kemudian di pojok-pojok sini yang 5 tadi di awal itu diisi dengan 2 single crochet ya, teman-teman. Sehingga ini ada 10 dan sisanya 1 single crochet, 1 single crochet. Kemudian di ujung sini seperti juga tadi tersisa 2 stitch ya, teman-teman. Nah, 2 stitch ini akan saya isi dengan masing-masing 2 single crochet. Sehingga nanti jumlah semua single crochet yang ada di sekeliling ini menjadi 46. Ya, cara berhitungnya kita kan pertama bikin rantai 15 ya. Rantai 15 ini bolak-balik jadinya kan 30. Nah, di kiri dan di kanan di pojok-pojok itu kan diisi dengan 5. Berarti kan ada tambahan 3. Nah, berarti tambahannya 6. Berarti 36. Kemudian di atas sini kita tambah lagi, di sini ada yang didouble, ada yang didouble. Jadi 46 jumlah semuanya. Nah, kita akan terus bekerja dengan 46 single crochet ini ya, teman-teman. Ini kalau sudah selesai langsung saja di slip stitch. Dan kita akan mulai membuat 1 single crochet untuk di badan tasnya. Nah, untuk rantai yang pertama sebelum kita ke motif, teman-teman, kita buat dulu sekeliling sini 1 single crochet dengan cara kita mengaitkannya melalui back loop. Ya, jadi untuk pertama kita tambahkan dulu 1 rantai, kemudian kita akan membuat 1 single crochet sekeliling badan tas yang pertama ini dengan menusukkannya back loop. Back loop itu di bagian belakang sini, teman-teman. Jadi di belakang sini ya, bukan dari depan sini. Kita ambil dari sini ya, 1 lubang 1 single crochet melalui back loop ya, seperti ini. Jadi nanti akan terlihat 1 garis yang tersisa, 1 kaitan benang yang tersisa di depan sebagai batas tasnya. Oke, kita lanjutkan dulu sampai dengan single crochet yang pertama. Ini benangnya lumayan tebal ya, dia 3 mm, jadi kita harus sedikit ekstra ya. Harus sedikit ekstra mengeluarkan tenaga. Ini juga saya lumayan berkeringat untuk merajut yang ini.
Nah, teman-teman gunakan hakpen yang kuat ya. Ini minimal yang 6 mm. Kalau ada yang lebih besar dari 6 mm ini, misalkan 6,5 ya atau 7, boleh teman-teman pakai supaya pas dengan ukuran benangnya. Kalau untuk benang yang ingin hasilnya padat ya, ini saya pakai yang 6 mm. Seperti juga yang di project makrom sebelumnya yang 2 mm, itu saya juga pakai yang 6 mm bahannya, jarumnya. Oke, kita lanjutkan sampai nanti ke sini slip stitch dan kita naik 1 kali lagi ya. Nah, kita sudah ada di ujung teman-teman untuk yang tahap ini dan seterusnya. Nah, ini kita bisa langsung membuat 1 single crochet lagi ya. Dimulai dengan membuat 1 rantai dulu ya teman-teman. Buat 1 rantai dulu. Kemudian kita akan membuat 1 single crochet di setiap lubang sini ya, dengan dilompat 1 single crochet, 1 single crochet. Jadi kita akan buat 1 single crochet di sini, kemudian 1 rantai, kemudian 1 single crochet, di skip satu lubang ya. Jadi seperti ini. 1 single crochet di sini ya, di awalan sini. Kemudian kita buat 1 rantai. Kita buat 1 single crochet di lubang yang kita lompatin 1. Jadi kita lompatin 1 lubang, kemudian kita buat di sini. Ya. Kemudian kita buat 1 rantai. Kita lompatin lagi 1 lubang, kita buat di sini. Oke. Seperti itu teman-teman cara mengerjakannya. Coba kita lanjutkan dulu ya. 1 rantai. Lompat 1 lubang, kita masukkan single crochet di lubang yang berikutnya. Setelah dilompatin 1 rantai lagi, kemudian lompat 1, kita masukin single crochet di sini. Oke teman-teman, kita lanjutkan dulu. Nah, ini saya sudah membuat 1 single crochet, kemudian 1 rantai, kemudian 1 single crochet ya, dengan di skip 1 single crochet, 1 rantai, skip 1 single crochet sampai dengan di ujung sini teman-teman. Nah, ini jadi saya udah selesai dan berada di ujung. Kemudian saya akan tambahkan 1 rantai. Setelah membuat 1 single crochet terakhir, saya tambahkan 1 rantai dan kemudian saya satukan dengan single crochet yang pertama. Ya, jadi di sini ada single crochet yang ya, jadi tadi setelah disatukan dengan single crochet yang pertama, kemudian kita naik tambahkan 1 rantai teman-teman ya. Kemudian isi setiap lubang yang terbuat dari 1 rantai tadi itu dengan 1 single crochet. Jadi cara kerjanya, kita akan membuat 1 single crochet, kemudian 1 rantai, skip 1 single crochet di dalam lubangan yang dibuat dari 1 rantai yang sebelumnya, seperti ini. Jadi ini kan terakhir saya membuat 1 rantai, 1 single crochet. Nah, ini saya akan buat 1 rantai ya. Ini saya akan buat 1 rantai. Kemudian saya akan membuat 1 single crochet di dalam lubang yang tercipta oleh 1 rantai di bawahnya. Jadi dari pekerjaan kita di baris sebelumnya itu kan ada 1 rantai yang bolong ya, menciptakan hole di situ. Jadi kita kerja di sana. Kemudian buat 1 single crochet di sana, lalu 1 rantai lagi. Nah, 1 rantai ini akan menciptakan bolongan untuk di rantai untuk di baris berikutnya. Kemudian skip 1 ya kan, dan kita akan membuat 1 single crochet di lubang yang tadi terbuat dari 1 rantai itu ya. Kemudian 1 rantai lagi, skip, kemudian buat single crochet lagi di dalamnya ya. Kemudian 1 rantai lagi, 1 rantai lagi, kemudian skip dan buat lagi single crochet di dalam rantai yang bolong di bawahnya. Jadi cara kerjanya
Seperti itu, teman-teman, kita ulang-ulang terus. Ini namanya moss stitch. Ya, ini namanya moss stitch. Ada beberapa perajut juga yang menyebutnya dengan nama granite stitch ya. Granite stitch atau moss stitch. Jadi motifnya itu selang-seling antara single crochet dengan rantai kosong, single crochet dengan lubang kosong ya. Jadi ada hole di sini. Ya. Kemudian kita buat single crochet di sini. Kita buat satu rantai lagi untuk membuat lubang kosong untuk yang di baris di atasnya. Kemudian kita masuk lagi ke bolongan yang di bawahnya dengan satu single crochet. Kemudian kita satu rantai lagi, satu single crochet lagi. Seperti itu seterusnya. Jadi ini motifnya mudah sekali, pengulangan dari single crochet satu rantai, single crochet satu rantai ya, yang pada saat membuat satu rantainya itu kita skip satu stitch di bawahnya. Nah, ini saya mau hampir di ujung ya. Jadi nanti ketika di ujung ini selesai ya, satu rantai. Ini kan akhirnya kita harus mengisi juga di sini satu single crochet. Nah, di ujung sini saya langsung ke dalam sini ya, dengan membuat satu slip stitch. Kemudian saya langsung single crochet di sini. Ini kan lubang nih, berarti di sini harus ada satu single crochet ya, teman-teman. Jadi nanti ini kan udah saya slip stitch di sini. Saya buat satu single crochet di sini. Kemudian satu rantai. Kemudian di sini satu single crochet setelah saya lompat. Kemudian satu rantai, kemudian lompat satu, isi satu single crochet. Oke, kita lanjutkan nanti teman-teman sampai kita mendapatkan tinggi tas yang kita inginkan ya. Ini dia, saya sudah menyelesaikan 10 keliling ya teman-teman. Jadi 10 keliling itu kurang lebih ini panjangnya 10 cm. Tinggi tas ini 10 cm. Jadi 10 keliling itu 10 kali kita membuat motif mossnya ya. Nah, kemudian di akhir paling atas ini saya akan membuat 2 keliling single crochet yang normal ya teman-teman. Ini saya sudah berada di terakhirnya. Di sini, di terakhir sini saya luruskan dengan sini. Jadi di sini saya tidak akan membuat stitch mossnya lagi ya, tidak akan membuat moss stitchnya lagi. Tapi di sini saya akan membuat 2 rantai ya, biasanya kan satu rantai. Jadi terakhir kali single crochet di sini, ini saya buat 2 rantai. Kemudian saya akan lewat 2 ya. 2 itu terdiri dari satu single crochet yang ada di lubang, kemudian satu rantai. Jadi saya akan lompat dan saya akan membuat satu single crochet di lubang yang ketiganya. Ya, jadi 1, 2 di sini saya buat normal. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat single crochet normal seperti biasa teman-teman di setiap rantai yang ada di bawahnya. Jadi kita buat single crochet ya, 2 keliling teman-teman. Nah, pertama satu keliling dulu sampai nanti batas di sini kita lakukan 2 rantai juga untuk membuat lubang tali. Jadi nanti saya akan buat lubang tali di situ ya. Dan saya akan buat nah di sini teman-teman, setelah saya buat single crochet di sini, saya buatkan 2 rantai di sisi sebelahnya lagi ya, 2 rantai, kemudian dilompat 2 masuk ke sini. Jadi nanti akan ada bolongan seperti ini teman-teman, seperti ini dan juga seperti ini ya. Kiri kanan ini ada bolongannya buat tali tasnya ya. Nah, kemudian kita lanjut sampai dengan ke atas sini, single crochet lagi terus. Nanti begitu di tengah-tengah sini kita akan membuat semacam tali ya untuk dikedepankan. Ini saya sudah selesai teman-teman, melanjutkan untuk di row berikutnya ya.
satu single crochet berkeliling sampai dengan di lubang tali yang sebelahnya lagi. Jadi ada dua di sisi kiri dan kanan yang sudah ditutupi dengan satu single crochet. Ya, dua single crochet di lubang-lubang yang talinya dan satu single crochet di lubang-lubang yang lainnya. Nah, tinggal ini kan sebetulnya tas ini itu awalnya dia 46 single crochet. Tetapi ketika saya tambahkan slip stitch 1, maka dia bertambah jadi 47. Dan memang untuk model mouse stitch ini membutuhkan hitungan yang ganjil. Jadi 47 pas untuk membuat motif mouse ini. Nah, sehingga pada akhir ketika kita mau menutup tas ini dengan satu baris single crochet, dua baris single crochet ya, ini saya buat ya. Maka terdapat 47 single crochet di sini. Oleh karena itu saya bagi dua, ya kan. Nah, 47 berarti kan 46. Kalau yang satunya dikurangkan dulu berarti 23. Nah, ini 23 sampai dengan sini udah 23, teman-teman. Dari sini sampai sini sudah 23. Sisanya tinggal bagian belakang 23 lagi. Ya. Dan ini akan dibagi dua menjadi 11. Kemudian jadi saya buat single crochet 11, lalu kemudian saya buat rantai sebanyak 16. Ya. Kita coba dulu buat dulu single crochetnya sebanyak 11. Jadi kita buat single crochet sebanyak 11. Ya. Ini saya masih menggunakan yang 6 mm ya. Kalau yang tadi yang warna biru muda ya, warna sama dengan warna benang ini saya pakai warna yang lain tapi ukurannya tetap 6 mm karena ini gagangnya terbuat dari plastik, jadi lumayan kuat ketika saya merajut bahan makron yang 3 mm ini. Kalau yang tadi bahannya karet pegangannya, jadi agak sedikit terkendala karena dia lembut belakangnya. Nah, ini saya buat 11 ya. Ini saya baru buat berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 4 lagi. 8, 9, 10, 11. Kemudian saya buat 8 plus 8. Jadi ini tujuannya saya membuat rantai 8 ini adalah untuk tali ke kancingnya, teman-teman. Jadi untuk penutupnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah 8 ini buat lagi 8. Jadi yang 8 ini buat nanti patokan kita berhenti di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi saya akan slip stitch di sini, teman-teman, tapi di bagian belakangnya. Ya, jadi bukan di sini tapi di bagian sininya. Saya akan slip stitch dulu di sini di back bumnya. Ya, agak tersembunyi. Kemudian ya saya slip stitch dulu di sini. Kemudian saya akan membuat single crochet masing-masing satu ya di back bum ini. Jadi nanti akan ada 8 single crochet. Ini baru satu ya, saya perlihatkan dulu tujuannya seperti apa. Nanti ini akan menjadi seperti ini. Nah, begini teman-teman. Nah, begini. Nanti saya akan buatkan di sini kancing dari mutiara ini ya. Begitu. Oke, sudah ada gambaran. Ya, kita lanjut dulu. Jadi buat single crochet di back palmnya ya. Nah ini teman-teman, saya membuat single crochet masing-masing satu di back palmnya. Tadi kan di 8 ini dia slip stitch dulu satu ya, sehingga tersisa 7 back palmnya, dan ini yang ketujuhnya teman-teman. Nah 7 gini langsung.
dan saya akan langsung melanjutkan membuat single crochet di lubang yang ke-14. Ya, jadi nanti ini di sini 11 ke 13 ya, 11, 12, 13. Jadi nanti saya lanjut di sini. Di lompat 1 lanjut ke sini. Sampai nanti di ujung sini kita akan putuskan benangnya. Ini dia tasnya sudah selesai saya rajut sampai dengan bagian terakhir teman-teman, sehingga saya sisakan satu slip stitch dan kemudian saya akan sembunyikan nanti bagian benangnya ini ke belakang ya teman-teman. Tinggal saya sembunyikan aja seperti biasa ke belakang sini, nanti dirapikan lagi akan seperti apa ya. Oke, kemudian saya ingin menunjukkan bagian kancingnya ini teman-teman. Jadi nanti kita akan membuat kancing di sini, memasang kancing di sini dengan manik-manik ini teman-teman. Nah, caranya adalah ini saya membutuhkan 80 cm kurang lebih benang ya, dengan bahan yang sama. Kemudian nanti kita akan buat rantai sebanyak 10 ya. Kita buat dulu slip knotnya, kita buat rantai sebanyak 10. Kemudian ini nanti kita akan memasukkan bagian ini ke dalam sini ya, bagian beadsnya ini ke sini nanti. Kemudian ini kita paskan dulu teman-teman ya. Jadi nanti akan ada ininya di sini seperti ini, sehingga saya akan masukkan benang yang saya barusan rajut itu ke sini, keluar dari sini ya. Oke. Jadi nanti ini buat dipatenkan saja di sini bagian benangnya teman-teman. Kita tambahkan lagi kurang lebih 5 rantai lagi ya teman-teman, agar nanti bagian ininya juga lumayan bisa ya seperti ini. Kemudian kita satukan, kita masukkan juga ke dalam sini ya, jadi nanti ininya dimasukkannya dua-duanya sekaligus. Jadi nanti dimasukkan ke sini teman-teman, dan kemudian ini boleh diatur lagi supaya nanti dia bisa disatukan dengan benang bagian terakhir di sini. Nah, saya sih cukup dengan slip stitch aja ya. Nah, ini tuh cari teman-teman nanti yang besar ya beadsnya. Ini kebetulan saya kemarin juga kan belinya yang 2,4, jadi sepertinya cukup di sini. Nah, ini sudah selesai. Saya punya kancing untuk bagian tasnya. Saya rapikan dulu sebentar. Oke, ini dia kancingnya udah dipasang. Jadi nanti cara memasangkannya, si bagian atasnya itu ya, ini teman-teman boleh pasang di sini, boleh diturunin lagi juga nggak masalah. Ini saya kasih contoh aja supaya lebih mudah tutorialnya. Jadi nanti cara memasukkannya adalah, ini juga tentatif aja ya, opsional. Teman-teman mau pakai rumbe-rumbe boleh, enggak juga nggak apa-apa. Jadi nanti cara memasangkannya seperti ini ya, atau teman-teman misalkan punya cara untuk yang lebih praktis lagi memasangkan beadsnya ini seperti apa juga boleh, silahkan. Ini yang paling penting adalah nanti di sini ada kaitan untuk kancingnya, kemudian di sini ada kancing dari manik-manik kayu ini. Oke, kemudian saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat tali tasnya ya. Tali tasnya ini akan kita buat sepanjang 120 cm ya kurang lebih, dan kita membutuhkan 2 utas tali teman-teman. Tali yang pertama kita pakai untuk benang utamanya ya, rajutan utamanya. Jadi nanti kita buat slip knot dulu seperti biasa. Kita lebihkan dulu berapa sentimeter ya, untuk nanti kita juga mau pasang beads di sini, dan juga untuk ditalikannya, untuk mengikatkan tali ya.
Kita buat slip knot dulu. Kemudian langsung kita buat satu rantai. Ya. Ini longgar aja teman-teman. Dan kita akan gabungkan dengan tali satunya lagi. Jadi nanti kita akan bekerja seperti ini. Ini tali yang utama ya. Ini tali yang utama, ini tali yang tambahannya. Jadi nanti kita akan bekerja seperti ini caranya teman-teman. Kita pegang talinya seperti ini, kemudian kita masukkan ke sini, kemudian kita tarik. Ya. Ulangin lagi. Tarik. Seperti itu. Ulangin lagi. Jadi yang bagian ini kesinikan, baru kemudian kita tarik. Jadi kita akan menarik dua loop benang yang ada di hakpen. Jadi benang yang utama satu, yang tambahannya satu. Tambahannya kita kaitkan ke hakpen, kemudian kita tarik ya, kita tutup dengan yang dari benang utama. Tambahannya kita kaitkan, kita masukkan ke loop, kemudian kita tarik. Ya, jadi kita nanti akan membuat tali bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Sepanjang 120 cm ya, jadi seperti ini. Kemudian tarik benang tambahannya, masukkan ke loop, kaitkan ke loop ya, gantungkan, kemudian tarik ke loop, tarik. Nah, kita buat sepanjang 120 cm. Hasilnya seperti ini. Nanti kita akan masukkan beadsnya ke dalam sini, kemudian kita ikat ya. Ini saya sudah ada 100 cm, jadi saya tinggal nambah sekitar 20 cm lagi, dan ini juga sudah mulai lumayan ya. Cara membuatnya tuh seru karena ini gampang banget teman-teman, tapi memang karena ini benangnya besar ya, 3 mm ya. Untung waktu itu saya belinya bukan yang 4 mm ya, ini yang 3 mm. Saya ordernya sebetulnya 2 mm, tapi saya salah lihat ya, ternyata pas dicek itu dia ukurannya 3 mm teman-teman. Oke, nah ini udah kurang lebih 1 meter 20 cm ya teman-teman ya. Ya, tambahin lagi deh beberapa karena kan ini juga nanti akan gantung tasnya ya, karena ada bagian bawahnya itu yang akan dikaitkan ke bagian beadsnya ya. Jadi nanti oke. Ini sudah selesai, saya pikir cukup, saya kira ya. Jadi kita tinggal gunting saja ya di bagian yang mana saja. Saya lebihkan untuk barangkali mau ditambahkan rumbai-rumbai nanti. Jadi ini sudah selesai teman-teman, seperti ini. Seperti ini bagian bawahnya, dan kita bisa masukkan ya di ujung kiri kanan ini masing-masing 2 beads ya. Jadi nanti kita masukkan dulu ke bagian sininya, ke lubang tasnya. Kita coba masukkan dulu ya, gini. Kemudian sebelahnya lagi juga sama, kita masukkan ya. Jadi seperti ini. Jadi ini sudah tersambung talinya, dan ini akan kita masukkan ke beadsnya ke sini ya teman-teman ya. Kita akan masukkan ke sini. Nah, satu pinggiran, bagusnya sih mungkin 2 ya. Ya. Nanti kita rapikan lagi teman-teman di bagian sininya. Ini dia tasnya sudah jadi.
Dan teman-teman bisa lihat ya, ini sebetulnya semuanya sangat-sangat tergantung daripada selera teman-teman ya. Jadi ini saya hanya kasih contoh bandulan-bandulan atau bead seperti ini, baik warna maupun bahan boleh teman-teman tentukan sendiri. Saya punyanya yang kayu karena kemarin kan random juga beli di online shop yang kemarin saya unboxing itu. Warnanya juga ini biar matching aja, saya punyanya yang orange. Dan kemudian sengaja saya membuat detail yang tidak terlalu banyak menggunakan bahan-bahan ya. Jadi saya tidak pakai ring date, saya tidak pakai yang besi-besian ataupun zipper dan segala macam. Saya hanya memanfaatkan benang makrem yang 3 mm yang kemarin ini ternyata satu golong yang beratnya 250 gram itu hanya tersisa sekitar beberapa puluh meter saja. Enggak nyampe puluhan meter, saya lupa tadi ukur, tapi ini kurang lebih sekitar 5 meter. Ini 5 meter aja sisa dari dari satu golong yang kemarin saya beli itu. Jadi 250 tuh habis semua, 250 gram itu habis semua, sisa segini aja. Dan kalau misalkan teman-teman mau detailnya, teman-teman boleh misalkan membuat dengan zipper, pakai puring juga, atau dengan ada namanya kancing sodok yang besi itu. Nah, itu juga bisa. Tapi untuk yang di tutorial kali ini saya sudah cukup puas dengan bahan seperti ini. Dan sekedar informasi juga bahwa di setiap benang yang kita beli ya di online shop itu kadang-kadang ada sambungannya, dan terutama di Macram ini banyak juga sambungannya ya. Jadi dalam satu golong ini ada sampai 3 sampai 4 kali ada sambungan. Jadi dia diikat kencang-kencang, kemudian ya disambungkan begitu aja. Nah, tipsnya adalah ketika misalkan teman-teman menemukan sambungan yang seperti itu digunting aja, kemudian kita rajut seperti kita menggunakan benang sambung tanpa adanya ikatan gitu. Jadi lebih bagus lagi. Dan untuk taselnya juga ini kembali ya, teman-teman boleh berkreasi lebih cakep dari ini. Tetapi secara garis besar saya sudah berikan tutorial bagaimana caranya membuat sling bag atau tas mungil seperti ini dengan teknik moss stitch atau granite stitch ya. Jadi granite stitch ini sekali lagi ini tidak terlalu berbeda jauh dengan spike ya. Kalau spike itu dia pakai single crochet semua, kemudian turun satu baris. Kalau ini hanya single crochet yang dilompat dengan satu rantai. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial kali ini sampai dengan selesai. Jangan lupa klik like dan tinggalkan pesan teman-teman, komentar ya. Dan juga share ke teman-teman yang lain supaya banyak orang yang terinspirasi melalui channel ini. Jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan updatean terbaru setiap kali saya upload video tutorial lainnya. Oke, bersama Kang Aming Rajut Bandung, belajar merajut menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.